rangka menurunkan angka stunting di Indonesia, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, Badan Riset Inovasi Nasional, serta Kementerian Agama menandatangani perjanjian kerjasama yang berlangsung di Auditorium Kantor BKKBN Pusat Jakarta pada Kamis 16 Desember 2021. Perjanjian kerjasama tersebut ditandatangani oleh Dirjen Bimas Islam Kemenak Kamarudin Amir, Sekretaris Utama BKKBN Tafib Agus Rayanto, dan Kepala Organisasi Riset dan Pengkajian Penerapan Teknologi BRIN Dadan Nurjaman. Usai acara penandatanganan, Kepala BKKBN Dr. Hasto Wardoyo kepada awak media menyampaikan, istilah stunting susah diingat oleh masyarakat awam. Bahasa yang mudah dimengerti yaitu stunting itu sudah pasti pendek. Tapi pendek belum tentu stunting, dan stunting merugikan bangsa dan negara serta keluarga. Ada 3 kelemahan stunting yang membuat tidak produktif. Pertama, pendek, sehingga jika mau jadi TNI, Polri, pramugari juga sulit. Kedua, intelektual, kemampuan intelektual tidak akan di atas rata-rata pada umumnya. Ketiga, usia paruh baya sudah sakit-sakitan. Ditambah lagi di umur 45 biasanya sakit kardiovaskuler, serangan jantung, stroke, dan lain-lain. Jika dilihat, sebabnya stunting karena kurang suboptimal health atau suboptimal nutrition, atau asuhannya kurang baik. Saat ini teknologi telah canggih, bisa diukur melalui USG. Jika di USG menjelang kelahiran panjang paha tidak sampai 7 cm, maka kemungkinan panjang lahir tidak sampai 48 cm. Berarti termasuk dalam indikasi resiko terkena stunting. Apabila di desa bisa diukur melalui meteran dan ada rumusnya dengan praktis jika tidak ada USG. BKKBN harus melakukan konvergensi dengan berbagai kementerian dan lembaga. Di pusat sudah ada tim percepatan penurunan stunting dengan kementerian dan lembaga. Di kabupaten sampai provinsi dipegang oleh gubernur, wali kota, bupati, dan kepala daerah. Kemudian, ketua tim percepatan penurunan stunting adalah wakil-wakil kepala daerah. Di setiap daerah ada tim pendamping keluarga sebanyak 600.000 tim yang disebar di seluruh Indonesia. Ini langkah konkret yang dilakukan untuk melakukan penurunan angka stunting sampai 14% hingga 2024 sesuai perintah Presiden Jokowi. Jadi karena waktunya itu pendek, tinggal 2,5 tahun untuk menuju 14%, maka mau tidak mau, suka tidak suka, kita ini harus mengintervensi faktor dekat. Yang saya masukkan faktor dekat itu contohnya, yang mau hamil harus sehat, yang hamil harus sehat, bayi lahir jangan prematur, jangan panjangnya kurang dari 48 cm, 6 bulan lahir harus disusui. Ini namanya faktor dekat. Dekat sekali dengan output. Menuju 14% harus menghitung yang akan lahir sampai tahun 2024 dari sekarang berapa? 12 juta loh. Mulai dari, kan masih 2,5 tahun ini. Mulai dari Januari 2022, 2023 atau setengah 2024, Januari sampai Juli. Itu yang kurang lebih yang akan lahir sekitar 12 juta. Ya 11-12 juta. Nah 12 juta ini kalau kita biarkan stuntingnya kan besar ini. Bisa stuntingnya bisa 3 juta ya. Ya kalau kita biarkan. Nah ini jangan sampai 3 juta, stuntingnya 1,4 juta aja dari 12 juta yang lahir. Nanti akan 14% kalau stuntingnya kita targetkan hanya 1,4 juta aja, gitu loh. Nah, ini strateginya begitu, berhitung begitu. Nah, kepada yang sudah, kita berhitung kepada bayi-bayi yang lahir sejak Juli 2019. Kenapa saya berhitung bayi-bayi yang lahir sejak Juli 2019? Karena bayi-bayi itulah yang nanti di 2024 masih balita, masih 5 tahun. Sehingga apa? Masih akan dihitung stunting atau tidak stuntingnya gitu loh. Nah, ke depan long term kita semakin mencegah terus. Karena kalau ngejar yang sudah terlanjur stunting itu ya kita lakukan, tapi itu sulit gitu. Sulit karena baru dikejar sudah habis waktunya. Demikian Dr. Hasto menerangkan. Hasto berharap nantinya keluarga dapat mengecek kesehatan melalui aplikasi yang dikembangkan oleh BKKBN untuk mencegah kelahiran stunting. Jika memang terindikasi satu penyakit, akan dikirimkan modul sesuai alamat keluarga tersebut.
Dari Jakarta, Noris melaporkan.